Sukacita bukanlah ketiadaan duka cita. Sukacita adalah kemampuan untuk meyakini bahwa kuasa Tuhan beserta. Di minggu ketiga Advent, Minggu Sukacita, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli dari Yogyakarta. Mari kita berdoa. Di hari baru, hari anugerah Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan menikmati hidup dan menjalaninya. Dan karenanya kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan terus beserta dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami, lalu biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kami, agar kami hanya mau melakukan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini didasarkan pada renungan pagi SBU, Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Rut bertemu dengan Boas. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas. Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Jawab Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, Tuhan besertamu. Mereka berkata kepadanya, Tuhan memberkatimu. Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, dari keluarga siapa perempuan itu? Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang, dan beristirahat sebentar saja. Sesudah itu, Boas berkata kepada Rut, dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Sahabat GPIB, saat ini saya sedang berada di depan Candi Prambanan, sebuah situs sejarah yang mendunia, yang patut kita banggakan. Tapi ada cerita rakyat yang menarik, yang menyeratkan bahwa pekerjaan candi ini hanya dibangun semalam. Sehingga ketika ada orang-orang yang bekerjanya, sistem kerjanya kebut semalam, orang seringkali bilang hanya Bandung Bondowoso yang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam satu malam. Tapi sebenarnya dalam fakta sejarahnya, candi ini dibangun selama lebih kurang 1 abad, lebih dari 100 tahun proses pengerjaannya. Dan ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa pekerjaan yang hasilnya indah butuh proses yang tidak mudah. Dan ini juga yang menjadi kesan ketika kita membaca Rut pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kita mau melihat teladan iman Rut ketika ia meminta izin dari mertuanya Naomi untuk melakukan pekerjaan. Kasih setia Rut membuatnya mengaku dan terus mengaku Tuhannya Naomi, mengikutinya, dan kemudian ia mau menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Sebelumnya, Naomi punya pergumulan bersama dengan keluarganya. Mereka kelaparan sehingga harus keluar dari Yehuda. Lalu ketika balik, Naomi hanya bersama-sama dengan Rut. Saat mereka kehilangan orang-orang terkasih, suami, anak, kehilangan yang berat, itu tidak membuat Rut patah semangat. Dalam perjalanannya, ini bicara soal Minggu Advent, Minggu Sukacita, ia punya sukacita
sekalipun situasi di sekitarnya membuat ia bisa saja berleha-leha dan berlarut-larut dalam duka cita yang dirasakan. Dan karenanya kita mau melihat bagaimana Ruth meneladani kita dengan 3 R. R yang pertama terkait dengan resiliensi. Ruth punya resiliensi, ia punya daya lenting, ia punya kemampuan untuk sekalipun hidup membuatnya, fakta kehidupan membuatnya, realitas kehidupan membuatnya jatuh. Tapi Tuhan memampukannya dan ia bangkit untuk kemudian berdiri lagi, berjalan lagi. Sama seperti kalau kita main trampolin gitu ya. Kita punya posisi di atas lalu kita jatuh, trampolin itu bisa mengembalikan kita untuk kembali pada posisi semula atau mungkin jauh di atasnya. Resiliensi menjadi teladan bagi kita dalam pekerjaan yang kita laksanakan di hari ini. Mungkin pekerjaan-pekerjaan tersebut membuat kita jatuh sedemikian hebat. Tapi mari bangkit, terus berjalan, terus berkarya. Kita mungkin kehilangan pekerjaan. Mari terus bangkit, punya daya kreatif untuk kemudian kita tahu persis bahwa Tuhan memberi kita daya untuk melenting. Resiliensi yang patut kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memampukan kita untuk menjalani hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Situasi bencana yang terjadi beberapa waktu lalu juga membutuhkan resiliensi. Kita bersyukur karena bangsa ini bangsa yang dipenuhi dengan berbagai macam pergumulan, tetap punya kekuatan untuk melenting. Banyak bantuan datang, pun para korban juga punya semangat untuk mencari jalan keluar. Kadang-kadang dalam situasi-situasi hidup yang membuat kita berduka, kita punya jalan keluar untuk melakukan yang terbaik, dan itu hanya datang kalau kita mau memanfaatkan daya juang yang masih tersisa dalam hidup yang Tuhan berikan ini. Yang kedua, Ruth melakukan pekerjaan ini dengan responsibility. Dia tidak hanya punya daya lenting, tapi dia punya tanggung jawab. Sehingga ketika Boas hadir dan bertanya terkait dengan siapa yang bekerja itu, hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab di ayat 6. Lalu ketika dia menjelaskan terkait dengan bagaimana Ruth meminta izin untuk bekerja, penjelasan tambahan di ayat 7 menyatakan begini, begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Pekerjaannya bisa dibilang rendah. Dia hanya pungut sisa-sisa jelai. Tapi ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sahabat GPIB, apapun pekerjaan dan situasi yang kita hadapi di saat ini, orang mungkin melihat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Lakukanlah itu sebagai sebuah panggilan dengan rasa tanggung jawab. Sehingga semuanya akan berakhir pada R yang terakhir. Ini bicara soal rancangan Allah yang nyata dalam karunia kebetulan. Ayat 3 bilang begini, ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Kita tahu ending ceritanya ketika Boas memberikan jaminan masa depan bagi Ruth. Dan mereka kemudian menjalin kehidupan rumah tangga yang nantinya menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus, terdaftar dengan jelas di Injil menurut Matius pasal 1, ada nama Ruth di sana. Itu semua datang dari sebuah proses yang seringkali dianggap kebetulan. Maka bekerjalah sebaik-baiknya dan biarlah rancangan Tuhan yang datang seolah-olah seperti kebetulan yang dianggap manusia itu menjadi bagian yang membuat kita lega. Hari ini kita belajar bahwa kebetulan versi manusia bukanlah kebetulan menurut catatan Allah dan rancangannya. Maka milikilah resiliensi, responsibility, dan yakinlah akan rancangan Allah baik dan nyata untuk kita semua. Selamat menjalani hari dengan sukacita ilahi. Rahmat Allah senantiasa beserta
dan manfaatkan waktu hidup yang masih tersisa untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh cinta, kami bersyukur atas sukacita dan anugerah Tuhan bagi kami. Sabdamu menguatkan dan menyemangati kami untuk menjalani hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus menguasai hari-hari hidup kami, sehingga kami menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kami bergumul hebat, kami memiliki persoalan yang berat, biarlah kami semakin mengingat Tuhan dan kuasa-Mu yang sungguh dahsyat. Kalau Tuhan tolong kami sampai hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan terus membimbing dan menuntun kami untuk terus percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai hidup kami kini dan nanti. Dan karenanya, biarlah kami punya daya juang untuk menapaki hari-hari hidup yang adalah anugerah Tuhan. Dengan seluruh peran dan tanggung jawab kami, biarlah kami melakukan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi dunia ini dan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah pemerintah boleh dipenuhi dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab sebaik-baiknya. Kami juga sebagai rakyat boleh menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, lalu Tuhan pulihkan korban bencana, korban ketidakadilan, biarlah rahmat Tuhan melingkupi mereka, dan biarlah kami juga menciptakan ruang aman dan nyaman bagi sesama. Ini kami yang bersyukur, berserah diri, dan memohon kepadamu ya Tuhan, demi pengasihan Kristus kami berdoa. Amin. Demikian morning call hari ini. Selamat menikmati minggu penuh sukacita, rahmat Tuhan beserta. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.